Perkenalkan, nama saya Rahmadillah dengan NIM 20205024. Kali ini saya mengunjungi sekolah SMP Pembangunan Laboratorium UMT dan melakukan wawancara dengan salah satu guru matematika yang bernama Ibu Tessa Afrini. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Berikut adalah video wawancara dengan Ibu Tessa Afrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadillah dan bersama saya adalah Ibu Tessa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan yang pertama, yaitu berapakah jumlah guru matematika SMP Pembangunan Laboratorium UMT. Kalau saat ini jumlah gurunya ada 3 orang dan kelas yang diampu semuanya ada 13 kelas. 13 kelas. Iya. Kemudian pada kelas normal sebelum COVID-19, apakah guru matematika menggunakan media IT atau internet dalam proses pembelajarannya gitu, Bu? Kami sudah menggunakan beberapa media. Kalau di matematika sendiri, kebetulan karena sekolah kami punya labor komputer, kami anak-anak sudah diuji cobakan penggunaan GeoGebra. Jadi secara umum anak-anak sudah mengenal dengan GeoGebra. Kemudian kami sebelumnya sudah membuat beberapa video yang jadi sumber belajar untuk anak-anak. Kemudian bagaimana bentuk pembelajaran matematika yang dilakukan guru di kelas normal atau sebelum pandemi COVID-19? Kalau bentuk pembelajarannya tentu disesuaikan dengan KD-nya. Ketika kita membahas materi untuk KD-KD seperti masalah kontekstual, tentu kita bawakan di dunia nyata anak. Kemudian kita membuat perangkat pembelajaran juga disesuaikan dengan KD masing-masing KD. Masing-masing KD gitu ya, Bu. Kemudian jika dilihat dari bentuk penerimaan materi oleh siswa, apakah siswa itu mudah menerima pembelajaran? Kemudian apa kendala yang guru rasakan dalam penyampaian materi saat di kelas normal? Sebenarnya sekolah kami ini nilai rata-rata matematika anak-anaknya memang menengah ke bawah. Nah, sekolah kita ini menampung siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah swasta, di sekolah negeri. Jadi memang kemampuan anak-anaknya memang menengah kemampuan anak-anaknya. Jadi ketika penerimaan materi di kelas mungkin sekitar 80% lah anak-anak itu penerimaan materinya memang belum terlalu, maksudnya nilai seperti nilai ujian nasional, nilai ujian sekolah kami masih adalah menengah kemampuan anak. Nah, kalau dibandingkan dengan saat pandemi, itu bagaimana bentuk pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru pada masa ini gitu? Kalau saat pandemi kebetulan waktu itu dimulai kan dari bulan Maret. Saat ketika kita harus melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, kami memberikan opsi kepada siswa kami. Bagi siswa yang punya peralatan, misalnya punya HP, mempunyai paket yang mencukupi, itu kita menggunakan daring yang kita gunakan dari Maret itu kita menggunakan Google Classroom, langsung digunakan menggunakan Google Classroom. Kemudian di bulan September kami juga bekerja sama dengan G-School. Jadi dari bulan September sampai saat ini yang digunakan Google Classroom dan G-School. Kemudian juga ada video YouTube yang dibuat oleh MGMP. Kemudian beberapa guru juga membuatkan video YouTube untuk sumber belajar untuk anak-anak. Kemudian ada juga anak-anak yang luring. Luring itu ada beberapa anak yang tidak diperangkat untuk daring. Jadi siswa itu difotokopikan materinya di sekolah. Kemudian nanti anak itu sekali seminggu menjemput materi. Itu untuk luring. Kalau dari segi penerimaan materi lagi, Bu, jika dilihat dari bentuk penerimaan materi oleh siswa, apakah siswa mudah menerima pembelajarannya? Kemudian apakah kendala yang guru rasakan dalam penyampaian materi pada masa COVID-19? Seperti penerimaan dalam masa COVID-19 gitu. Untuk
selama daring ya, kalau selama daring penerimaan materi dari siswa itu memang jauh-jauh dari harapan kita. Karena untuk matematika sendiri untuk tingkat SMP tentu harus diajarkan ke anak kita bertatap muka. Sementara kalau daring ini anak kan lebih ke belajar mandirinya. Walaupun ada kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, kita Zoom dengan anak. Tapi yang namanya pemahamannya itu jadi pemahaman kendala-kendala dari anak-anak mulai dari jaringan. Ketika kita belajar dengan Zoom, anak itu mungkin sekitar 10 sampai kadang sampai 15 menit hanya untuk masuk ke jaringan saja, jadi membutuhkan waktu. Nanti waktunya pun kan tersedia sedikit, nanti dah habis waktu udah pembelajaran berikutnya, jadi memang tidak maksimal. Tidak maksimal ya Bu. Kemudian bagaimana mutu siswa pada masa normal dan masa pandemi COVID-19? Apakah mengalami penaikan atau penurunan? Menurut guru, menurut ibu, apa penyebabnya? Kalau mutunya tentu mengalami penurunan, karena biasanya kalau di normal anak-anak itu kan bertemu dengan kita langsung, kemudian kita tahu apa kendalanya, kemudian karena bertemu langsung kan bisa langsung kita tanya apa permasalahan yang dihadapi anak, kemudian bagaimana mencari solusinya. Sementara untuk daring kita juga bisa menanyakan permasalahan kepada anak, tapi itu tidak maksimal. Karena kendalanya ada anak yang kuotanya masih bermasalah dengan kuota, bermasalah dengan HP, dengan jaringan. Kadang mereka punya HP yang memenuhi untuk daring, punya kuota, tapi jaringannya yang susah. Jadi tetap saja tidak maksimal. Berarti mengalami penurunan gitu ya? Mengalami penurunan. Kalau misalkan memilih, apakah ibu lebih nyaman melakukan pembelajaran pada masa pandemi atau sebelum pandemi? Kalau lebih nyamannya tentu lebih nyaman dengan waktu belajarnya sebelum pandemi. Artinya lebih nyaman belajar tatap muka. Tapi tentu kita kembalikan lagi, kesehatan anak tentu lebih penting. Kita utamakan kesehatan dan keselamatan anak, makanya pembelajarannya daring. Tapi ketika nanti ada pembelajaran tatap muka, tentu kita akan memilih tatap muka. Nah, kemudian yang terakhir tanyanya Bu, apakah harapan ibu terhadap siswa terkait dengan kemampuan penguasaan pembelajaran matematika? Kalau harapan tentu anak ini, kita sebagai guru tentu berharap anak ini memahami apa yang kita ajarkan, kemudian memahami, kemudian apa yang kita ajarkan ini bermanfaat bagi anak, bisa dia berguna di kehidupan nyatanya apa yang kita ajarkan. Karena mereka itu kan ilmunya itu dekat ke dunia nyata anak seperti itu. Jadi harapannya itu pembelajarannya bermanfaat bagi anak. Baiklah Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video wawancara dengan salah satu guru matematika yang mengajar di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.